Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Sinta Kristina. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai hari akhir atau hari kiamat. Nah, yang dimana yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yakni apa sih hari akhir itu? Apa sih yang disebut hari kiamat itu? Nah, di sini penjelasannya bisa dilihat ke depan. Ada pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari kiamat ini tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah termasuk dengan rukun iman yang kelima. Nah, pada hari kiamat ini alam semesta akan hancur beserta isinya, hingga seluruh makhluk yang ada di dalamnya pun akan binasa. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari akhir ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bila kala terjadinya, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk hidup yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, walaupun kedatangan hari kiamat tidak dapat diketahui, namun sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi dan dialami oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Pada hari kiamat itu, seluruh makhluk yang ada di bumi seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, laut, langit, semuanya akan menjadi kacau balau dan hancur. Manusia itu berterbangan seperti laron, hingga gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, peristiwa tersebut seperti yang diceritakan dalam firman Allah, yakni surah Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 15. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni macam-macam hari akhir. Nah, siapa yang tahu ada berapa macam-macam hari akhir itu? Nah, macam-macam hari akhir itu ada dua ya. Yang pertama kiamat sugro dan yang pertama kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro itu? Nah, kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini biasa terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati hingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir.
Kemudian ada kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Nah, kiamat kubro adalah kiamat besar yang dimana hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak, di hari kiamat setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, itulah macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Ada dua, yang pertama tadi kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian kita lanjut ke materi tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda hari akhir. Yang pertama itu banyak ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian, yang terakhir ada banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, itu ada 5 tanda-tanda hari akhir yang dapat Ibu cantumkan di sini. Masih banyak lagi tanda-tanda yang lain ya. Ini hanya beberapanya saja. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mempercayai akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini jika kita mempercayai datangnya hari kiamat, yang pertama itu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan karena di sini kita percaya akan adanya hari kiamat itu. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, peristiwa terjadinya hari kiamat ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasturun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, dalam hal ini tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kepastian waktu datangnya hari kiamat itu. Bahkan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah saja tidak mengetahui. Mungkin itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan nanti ditanyakan. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waste your time trying to criticize.